Bikin logo di Canva nggak sampai 5 menit? Emang bisa? Oke, kenalin, namaku Bayu Baskara sebagai logo designer. Ya, kali ini kita akan coba bikin logo ya, fried chicken pakai Canva. Nah, pakai Canva, mungkin software yang suka diremehin ya. Ya, kita akan coba bikin logo nggak sampai 5 menit, cuman modal Canva. Ya, cus langsung kita ke tutorial. Oke, jadi pertama teman-teman silahkan buka Canva-nya, kemudian ya kita buat dokumen baru ya. Di sini sebenarnya ada banyak pilihan dan ada juga yang logo untuk template-nya itu langsung 1:1 ukurannya ya, teman-teman bisa pilih. Nah, kemudian di bagian, nah ini udah terbuka untuk lembar kerjanya. Kemudian kita coba cari beberapa elemen yang nantinya bisa kita gunakan untuk bikin logo nih. Nah, ini kan kita ceritanya bikin logo untuk fried chicken. Nah, tentunya teman-teman bisa ketikkan keywordnya itu chicken ya saya. Yang umum aja. Yang umum saja supaya nanti langsung muncul ya. Di sini banyak sekali pilihan asetnya di Canva ya. Ini emang keunggulan dari Canva ya, dari software lain. Jadi teman-teman bisa gunain aset di sini buat bikin logo. Nah, teman-teman cari. Nah, di sini aku gunain logo yang cukup simple di sini ya. Ini ada berbentuk ayam dan juga ada seperti angka 2-nya. Nah, ini ayamnya seperti ada api-apinya nih di pinggirnya. Nah, ini bagus nih. Ini boleh kita gunakan. Oke. Kemudian teman-teman masukin untuk aset ayamnya. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin teksnya. Nah, bikin teksnya gunain yang teks ini. Nah, tambahin aja tuh. Ya, ini bebas sih mau nambahin heading. Nah, nanti kita akan atur sendiri. Kemudian teman-teman tulis deh nama brandnya, misalnya di sini namanya Ciki Twice misal namanya. Nah, kalau udah teman-teman tinggal cari font yang sesuai. Nah, untuk nyari font yang sesuai, teman-teman bisa lihat logonya nih. Ini logonya terlihat profesional dan juga serius. Nah, teman-teman bisa menggunakan font-font yang simple mungkin, tapi juga masih kelihatan bold gitu, bisa sesuai sama ini kan logonya terlihat bold banget nih. Nah, boleh tuh kita gunain. Nah, jadi teman-teman cari fontnya. Nah, misalnya aku gunain InLeather namanya. Nah, InLeather ini buat nama brandnya. Nah, nama brandnya. Oke, teman-teman bisa pilih yang boleh yang raw, boleh, tapi yang smooth kayaknya lebih sesuai. Jangan gunakan yang tekstur sebaiknya karena logonya ini kurang cocok. Nah, untuk tekstur ini kan lebih cocok buat yang vintage seperti itu. Nah, teman-teman pilih yang solid saja, Ciki Twice. Nah, kemudian untuk tagline-nya ya, teman-teman juga bisa pilih fontnya apa gitu. Misalnya kita akan gunain Monapa. Nah, font yang ini. Oke, kemudian teman-teman tulis misalnya tagline-nya apa nih? The Hot Fried Chicken misalnya. Jadi pilih font yang simple-simple saja, tidak perlu font yang terlalu fun. Misalnya kita gunain apa ya, font yang fun misalnya contohnya, atau yang ini misalnya yang display misalnya display. Nah, font yang seperti ini, nah ini kurang cocok nanti sama karakteristik logonya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa atur sekarang warnanya. Nah, untuk pemilihan warna logo makanan ini sebaiknya gunain warna-warna yang cerah, yang
berkaitan sama makanan. Nah, warnanya biasanya yang sering itu merah sama orange biasanya. Dan jangan gunain warna biru. Itu warna biru itu warna yang cukup terlarang untuk di makanan. Kenapa? Karena memang warna biru ini kan kalau teman-teman perhatiin memang jarang sekali ada bahan makanan yang aslinya itu warna biru ya, jarang sekali. Kebanyakan kan warna orange, warna merah gitu. Nah, itu juga bisa menggugah selera ketika orang melihat logonya, aduh ini kayaknya enak menunya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita gunain sedikit coklat. Nah, seperti ini. Kemudian ini warna orange. Orange yang ini teman-teman silahkan gunakan yang sesuai warnanya supaya nanti bisa terlihat cocok sama logonya. Nah, ya ini udah jadi nih satu. Nah, ini cukup simple ya, teman-teman tinggal rapiin aja untuk alignmentnya. Nah, ini juga bisa dimainin misalnya untuk spacingnya, spacing karakternya. Nah, kayak gini. Nah, ya teman-teman, sederhana sekali sebenarnya untuk membuat logo. Kemudian misalnya kita pengen bikin lagi nih variasi baru, oke bisa. Jadi kita bikin sekaligus dua deh. Nah, terus dua, cari lagi namanya. Misalnya kita sekarang pengen ayamnya ada kayak api-apinya gitu, coba flame. Nah, jadi teman-teman bisa nih flame chicken. Nah, nanti harusnya ada kelihatan nih. Dan untuk aset yang pro biasanya lebih banyak variasi ya teman-teman untuk di Canva sendiri. Untuk yang free mungkin beberapa yang memang ada, namun untuk yang pro biasanya lebih unik biasanya. Nah, yang kayak yang ini contohnya, jadi ada api terus di tengahnya ada negatif space kayak gambar ayam. Nah, ya. Kan bagus tuh, lucu. Nah, terus udah teman-teman tinggal copy yang ini dan kita paste untuk teksnya. Kemudian kita tulis nama ayamnya, nama brandnya, misalnya Ciki Chick Flame misalnya, Chick Flame. Nah, kayak gini. Kemudian, nah misalnya di sini kita mau kasih variasi kayak establishnya kapan nih, berdirinya dari kapan nih ceritanya ayamnya. Misalnya dari 2020 misalnya. Nah, kayak gini. Nah, ini logo-logo seperti ini kan unik ya. Teman-teman dengan Canva juga bisa membuat logo yang unik seperti ini. Jadi sebenarnya untuk bikin logo ya tidak ada keterbatasan tool sebenarnya, tools apapun bisa untuk bikin logo, namun juga ya perlu diperhatikan peruntukan logonya ini untuk apa. Mungkin buat UMKM, makanya Canva ini masih sangat relevan teman-teman, masih sangat oke gitu. Tapi untuk misalnya teman-teman nanti mau nge-freelance untuk bikin logo perusahaan yang profesional, nah itu mungkin butuh tools yang lebih proper lagi. Nah, kenapa? Karena memang nanti kebutuhannya kan bukan sekedar logo aja, nanti ada brand guidelines-nya, ada mungkin teman-teman perlu bikin grid-nya, clear space-nya, seperti itu. Nah, banyak sekali. Kemudian teman-teman mungkin di sini kita coba tambahin shape nih, yang di shape kita tambahin garis misalnya. Bisa kayak gini. Nah, ini tinggal kita rapiin untuk garisnya, teman-teman tinggal duplicate. Kemudian bisa ditipisin juga untuk garisnya, misalnya 2 aja. Kemudian yang ini juga. Kemudian tinggal di duplicate kembali untuk yang di year-nya ini. Nah, seperti ini. Kemudian atur untuk panjangnya, ini sesuai dengan logonya, dengan teksnya. Seperti ini misalnya. Nah, oke, besarin sedikit.
dinaikin. Nah, ya. Nah, buat teman-teman yang bikin logo, yang pengen bikin logo kayak tadi di Canva, ya penting banget teman-teman awali ya, pertama dan utama banget teman-teman harus paham namanya hierarki visual ya. Dan maksudnya ada warna, ada teori typography, typeface ya. Ya teman-teman harus pahami dasar itu dulu supaya nanti logo yang teman-teman buat, kayak tadi kita sudah buat logonya ya. Jadi bisa matching antara ikonnya dan juga typeface-nya atau wordmark-nya itu bisa cocok, dan warnanya juga bisa sesuai sama brandnya. Nah ya, apalagi ini brand makanan. Nah jangan sampai teman-teman nanti salah dalam menentukan warna. Jadi ini tahap yang paling dasar seperti itu. Nah buat teman-teman yang pengen belajar desain, bisa banget langsung kunjungin websitenya Sekolah Desain di www.sekolahdesain.id. Nah di sana ada banyak banget pilihan kelas yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginannya teman-teman. Nah, coba nih teman-teman bisa komen kira-kira abis ini kita bikin tutorial apa lagi nih? Pengennya teman-teman bikin tutorial apa nih? Nah, langsung aja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe YouTube-nya Sekolah Desain, karena kita akan sharing terus tentang ilmu-ilmu desain yang akan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya.